Saudara, jurnalisme data harian Kompas mengungkap rata-rata pengeluaran masyarakat terus mengalami penurunan. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan atau gaji dalam beberapa tahun terakhir ini juga ternyata melambat, yang tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat. Kita lihat data-datanya, saudara, kita kupas. Yang pertama, rata-rata ini pertumbuhan pengeluaran masyarakat terus turun. Di periode 2010 hingga 2014, rata-rata pertumbuhan pengeluaran masyarakat mencapai 12,6%. Tapi kemudian di periode berikutnya 2015 hingga 2019 angkanya turun menjadi 8,5%. Dan periode 4 tahun berikutnya turun lagi ke angka 5,2%. Sementara itu, laporan jurnalisme data harian Kompas juga mengungkap rata-rata pertumbuhan gaji atau upah masyarakat juga terus menurun. Kita lihat di tahun 2022 saja misalnya, rata-rata pertumbuhan gaji sempat di angka 12,2%, tapi kemudian turun jadi 3,5% di 2023, turun lagi jadi 2,8% di tahun 2024. Pertanyaannya, apa implikasi atau dampak dari fakta kenaikan gaji yang seret dan tingkat konsumsi warga yang terus turun? Bagaimana masyarakat juga pintar-pintar mensiasati, dan apakah ini jadi alarm bagi perekonomian nasional kita yang selama ini bergantung pada sektor konsumsi warga? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Pengeluaran yang makin tinggi dengan penghasilan terbatas jadi tantangan masyarakat. Hidup hemat atau mencari penghasilan tambahan jadi pilihan untuk bertahan hidup seperti yang dialami Anggun Gunawan. Anggun adalah seorang dosen P3K di salah satu perguruan tinggi swasta di kawasan Jakarta Selatan. Ia selalu bersemangat saat mengajar mahasiswanya meski gaji yang didapatnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Oke, kalau bicara tentang mensisiatinya, ya tidak ada strategi yang bisa saya lakukan gitu, karena memang pada akhirnya apa yang saya dapatkan belum sampai akhir bulan itu saya sudah kehabisan uang di rekening gitu. Seringkali saya harus meminjam uang kepada teman ataupun juga kepada saudara untuk bisa survive sampai akhir bulan gitu. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kalaupun penghematan yang saya jalankan sekarang itu sudah sangat berhemat gitu, sudah sangat basic dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Untuk membayar kontrakan, biaya sekolah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya, Anggun harus mencari penghasilan tambahan. Saya mencari penghasilan tambahan selain bekerja di kampus ini, saya juga mengajar di vokasi UI ya, termasuk juga menjadi tutor di universitas terbuka. Ya, karena memang ketika misalnya apa yang saya dapatkan di sini tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga saya harus mencari penghasilan tambahan gitu. Nah, selain mengajar, saya juga sebenarnya juga mengirimkan tulisan-tulisan ya, opini-opini saya ke berbagai media, sehingga beberapa itu ada yang mengasih honor juga gitu. Anggun merupakan gambaran dari sebagian masyarakat kita yang harus beradaptasi dengan kondisi perekonomian saat ini. Laporan jurnalisme data harian Kompas mengungkap tren pertumbuhan rata-rata gaji atau upah dalam 15 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, pertumbuhan rata-rata gaji atau upah mencapai angka 6,7%. Namun angka ini terus menurun hingga menjadi 3,5% di tahun 2023 dan 2,8% per tahun di tahun 2024. Penurunan rata-rata pertumbuhan gaji seiring dengan penurunan tingkat pengeluaran atau tingkat konsumsi masyarakat. Data harian Kompas memperlihatkan pada tahun 2010 sampai 2014, rata-rata pertumbuhan pengeluaran masyarakat mencapai 12,6% per tahun. Di 2015 hingga 2019 turun menjadi 8,5% dan turun lagi ke 5,2% pada periode 2020 hingga 2024. Laporan jurnalisme data Kompas mengungkap apa yang dilakukan masyarakat saat situasi ekonomi sulit. 43% responden menyatakan akan mencari sumber pendapatan tambahan, sedangkan 32,7% memilih akan berhemat. Selain itu, ada 15% responden yang berharap mendapat bantuan dari pemerintah. Hidup hemat sepertinya banyak menjadi pilihan masyarakat. Laporan jurnalisme data Kompas juga memperlihatkan jika sebelumnya masyarakat lebih banyak berbelanja kebutuhan non-makanan, kini mereka lebih memprioritaskan belanja untuk makanan. Di periode 2020-2024,
Pengeluaran untuk makanan mencapai 5,6%, lebih banyak dibanding pengeluaran bukan makanan yang hanya 4,9%. Bahkan di momen Ramadan jelang Lebaran, dalam 5 tahun terakhir pola konsumsi masyarakat menurun. Hal ini terlihat dalam data survei konsumen Bank Indonesia 2020 hingga 2024 yang diolah tim jurnalisme data Litbang Kompas. Proporsi belanja jelang Lebaran pada 2024 terendah dalam 5 tahun terakhir sejak 2020. Banyak pihak berharap situasi ini tidak terus berlanjut, mengingat perekonomian nasional banyak bergantung pada konsumsi masyarakatnya. Tim Liputan, Kompas TV. Laporan jurnalisme data harian Kompas mengungkap dalam 15 tahun terakhir gaji warga negara Indonesia seret naik. Tapi di sisi lain tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat juga terus menurun. Lalu bagaimana membaca data-data ini? Bagaimana juga harus menyikapi situasi yang dihadapi bersama? Kita bahas bersama Wakil Kepala Des Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas, Putri Rosalina. Malam Mbak Putri. Selamat malam Mbak Audrey. Dan kita juga akan berbagi lebih dalam pengalamannya Pak Anggun Gunawani, Wakil Ketua Aliansi Dosen ASN Kemendikti. Malam Pak Anggun. Selamat malam Mbak Audrey. Pak Anggun, kalau tadi pada saat Bapak bilang kalau misalnya sekarang ini harus nyari peluang-peluang tambahan ya untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran sehari. Karena setiap harinya gaji dosen nggak cukup ya Pak Anggun ya. Nah, itu dirasain sekarang ini atau sudah lama sebenarnya? Oke, jadi kebetulan saya bergabung di ADAKSI ya, Aliansi Dosen ASN Kemdikti Saintek. Jadi fenomena terkait dengan dosen yang itu berada di bawah upah minimum itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama gitu kan ya. Misalnya contoh, saya akan berikan contoh yang sangat real. Untuk kawan-kawan dosen CPNS itu baru mendapatkan 2,3 juta per bulannya. Kemudian juga kalau saya sebagai P3K itu gaji pokok saya sekitar 3,3. Jadi memang kami sebagai dosen walaupun dari segi strata sosial ya dianggap sebagai kaum elit, kaum intelektual yang berada di middle upper gitu. Tapi dari segi finansial kami sebenarnya berada di model lower sebenarnya. Oke, jadi artinya kan pada saat orang-orang banyak mungkin yang beranggapan oke, kalau misalnya jadi dosen mungkin sejahtera begitu ya. Tadi ini bilang hidup di middle up begitu, tapi ternyata hal ini sangat tidak dirasakan Pak Anggun. Ini dirasakannya sekarang-sekarang ini atau memang sejak awal? Yang merasakannya tidak saya saja Mbak, tapi kami ada sekitar 90.000 ya dosen ASN Kemdikti Saintek di seluruh Indonesia yang merasakan bagaimana diskriminasi dari negara di mana kami hanya diberikan gaji pokok ya dan beberapa tunjangan, tapi ada sebenarnya yang kami tuntut sekarang itu tukin. Tukin ini merupakan salah satu. Oke, Pak Anggun, itu tadi diskriminasi negara maksudnya apa tuh? Jadi kami sebagai ASN sebenarnya mendapatkan hak berdasarkan Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang ASN Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Yang mengatakan bahwasanya setiap ASN itu mendapatkan tunjangan kinerja dan juga tunjangan kemahalan bagi kawan-kawan yang bekerja di 3T gitu kan ya. Tapi yang tunjangan kinerja dan kemahalannya tidak pernah kami dapatkan, sehingga kami sangat mengandalkan kepada gaji pokok itu dan tunjangan beras dan juga tunjangan makan gitu. Berarti artinya di per bulan mungkin sekitar 5-an berarti kalau tadi di total ya pendapatannya atau pemasukannya? Kalau konteks di saya mungkin sekitar 5 juta ya Mbak ya, tapi banyak juga kawan-kawan saya di daerah itu cuma 3 juta Mbak. Termasuk yang di Papua yang dengan biaya hidup yang tinggi ya, itu cuma dapatnya sekitar 3 jutaan gitu kan ya. Sehingga sebenarnya kalau untuk konteks kawan-kawan yang ada di luar Jawa itu lebih miris lagi. Karena mereka tidak bisa bekerja di kampus-kampus swasta gitu kan ya. Kemudian alternatif untuk mencari pendapatan menjadi sangat sedikit gitu. Akhirnya ada teman-teman yang menjadi driver di aplikasi online ataupun juga menerima fees gitu kan ya. Oke, artinya harus ada tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Mbak Putri, sebenarnya fenomena apa sih yang lagi ditangkap sama Harian Kompas? Ini ternyata apa yang dialamin Pak Anggun bukan hanya Pak Anggun sendiri, tapi mungkin banyak orang yang saat ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pekerjaan aja nih untuk bisa hidup. Ya, betul Mbak Audrey. Jadi kami itu mulai dari menangkap kok daya beli masyarakat itu kemudian turun gitu, terus kemudian ada ajakan untuk frugal living ya kemarin terakhir akhir tahun kemarin menanggapi kenaikan PPN itu. Terus dari data kan juga menunjukkan demikian ya, gaji tumbuh stagnan,
Nah, sejalan dengan gaji, kemudian masyarakat itu mulai menghemat pengeluaran gitu. Nah, menariknya adalah ketika menghemat pengeluaran tuh mereka lebih memprioritaskan untuk beli makanan dulu, Mbak, membelanjakan uang makanan gitu untuk makanan. Jadi mereka mengurangi misalnya beli barang tahan lama, yaitu misalnya nggak beli kendaraan bermotor dulu gitu kan, bisa dicontohkan seperti Pak Anggun lampu motornya rusak gitu kan, jadi dibiarkan aja. Kemudian aneka barang dan jasa gitu, biasanya Pak contoh jasa Pakaian pendidikan. termasuk ya? Betul, pakaian, jasa pendidikan itu juga ada salah satu narsum kami, korban PHK itu namanya Mbak Alia, sampai anaknya itu diberhentikan dari sekolah PAUD gitu. Karena bayarannya 4 juta, jadi mendingan nunggu sampai usia TK dulu, baru nanti dimasukkan lagi ke bangku pendidikan gitu, Mbak. Padahal dulu Gambarannya tidak kayak seperti itu ya, maksudnya dalam Ya, artian adalah betul. masih sanggup lah ya untuk ngapa-ngapain gitu ya, Mbak? Ya, kan sebetulnya bukan hanya gaji stagnan ya, kalau enggak sekarang itu banyak juga korban PHK ya, mungkin latar belakangnya macam-macam ya, kayak Stritek itu mungkin kebijakan impor pakaian sehingga kemudian industri pakaian dalam negeri runtuh, kemudian efisiensi anggaran pemerintah. Kemarin itu juga banyak juga misalnya honorer PU ya, yang atau konsultan individu yang kena dampaknya gitu, atau yang kemarin terakhir ada beberapa juga perusahaan-perusahaan IT yang di PHK juga gitu. Jadi beberapa fakta, bukan hanya gaji turun, kemudian banyak PHK, efisiensi anggaran itu yang melatar belakangi masyarakat untuk ngerem pengeluaran ya. Pengeluaran. Jadi memaksa hidup frugal lah, hidup hemat gitu, bukan lagi pilihan hidup, Mbak. Begitu. Oke, bukan lagi kontennya banyakan healing-healing, tapi sekarang frugal ya hidupnya ya, Mbak Putri ya. Betul, Oke, Pak, saya ya. mau nanya balik lagi ke Pak Anggun. Pak Anggun, gimana caranya bisa bertahan di situasi ekonomi ini? Dan kemudian juga ngaruh nggak sih Pak dengan kemudian kesehatan pikiran Bapak dengan tadi ya ditambah dengan PHK di mana-mana, kemudian kenaikan harga kenaikan harga di mana-mana yang akhirnya juga ini berdampak kepada pengeluaran yang terus naik nih. Oke, kalau kami di dosen, Mbak, memang pilihannya sangat berat ya. Kami sebagai dosen kan harus update ilmu terus gitu kan ya. Sebagaimana kata Prof. Stella, kami itu harus sebenarnya sebagai dosen harus memaparkan bahan perkuliahan berdasarkan riset gitu kan ya. Tapi memang dengan kondisi saat ini pilihannya menjadi berat. Kami harus membeli buku atau akses jurnal. Di sisi lain kami harus memenuhi kebutuhan anak-anak, misalnya seperti pampersnya, bayi itu Oke. kemudian susunya gitu. Sehingga pilihannya menjadi berat. Jadi kebanyakan dosen yang saya perhatikan ya itu selalu mengulang PPT yang sudah mungkin 2 atau 5 tahun lalu yang mereka bikin untuk mahasiswa mata kuliah yang sama gitu kan ya. Sehingga itu berulang karena memang akses untuk update itu menjadi sangat terbatas karena memang dari segi finansial mereka tidak bisa mendapatkan akses untuk seperti membeli buku misalnya gitu. Nah, sehingga memang teman-teman pada akhirnya memang survivalnya dengan cara bekerja dengan profesi yang lain gitu kan ya. Oke. Kalau yang elitnya kan kami mengajar di kampus swasta, walaupun ada juga yang menyindir masa kok dosen di PTN ngajar di PTS gitu kan ya. Mau Tapi nggak mau ya berarti sekarang ya? ya itu ya mau tak mau agar bisa survive kami ya harus melakukan itu pekerjaan yang lain gitu. Nah, efeknya adalah karena kami banyak ngamen di luar ya Mbak ya, harus banyak waktunya untuk pekerjaan yang lain sehingga memang pada akhirnya di home base kami sendiri atau tempat utama kami bekerja itu menjadi tidak fokus gitu. Oke. Tidak maksimal untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Oke, kemudian Mbak Putri, jadi kalau dihadapkan sama pertanyaan ke masyarakat gitu ya, mau yang mana nih, mau mencari tambahan atau mengurangi pengeluaran? Jawabannya apa Mbak Putri rata-rata? Kalau dari hasil survei Kepemimpinan Nasional awal Januari lalu, porsi terbesar itu untuk tambahan penghasilan dulu 43%, baru sekitar seperempat responden 25% itu berhemat gitu. Jadi mereka berusaha dulu lah ya untuk menambah penghasilan seperti yang dilakukan oleh Pak Anggun. Mungkin juga kan mereka mau ngirit, yang diirit apa ya gitu kan. Sudah mentok apa yang diirit lagi gitu kan. Akhirnya yang memilih nambah dulu, kemudian dari tambahan itu mungkin ada hal yang bisa diirit gitu. Itu Mbak. Oh oke, ada juga nggak sih kepengenan masyarakat warganya sebenarnya gimana nih mereka pengennya di tengah kesulitan ini? Kalau dari hasil survei juga ya 2 hal itu kan Mbak ya, tapi ada juga tadi yang disebutkan
mereka yang berharap bantuan pemerintah 15% gitu. Tapi rata-rata yang dilakukan oleh golongan menengah bawah dan bawah ya kalau nggak menambah penghasilan kemudian ya berhemat begitu Mbak yang dilakukan oleh golongan menengah bawah dan kelas bawah. Oke, Mas Anggun tadi kan dibilang tidak ada yang tidak dicairkan kalau apa tadi tukin ya atau tadi pada saat mengajar di 3T ya? Iya, ada tunjangan kemahalan Mbak untuk kawan-kawan dosen yang bekerja di 3T ya, daerah perbatasan atau daerah-daerah terluar di Indonesia. Itu tahu Mas berapa? Oke, kalau misalnya kita ambil patokan ya, jadi kami kalau sebagai jabatan fungsional itu sebagai dosen, itu seharusnya kami mungkin level terbawahnya ya di asisten ahli itu kami seharusnya mendapatkan sekitar 5 jutaan gitu. Sebagai asisten ahli. Kemudian juga nanti ada lektor, kemudian nanti ada guru besar yang mungkin sampai ya 19 jutaan gitu kan ya yang seharusnya diberikan oleh negara gitu. Saya nyambung lagi ke Mbak Putri tadi ya Mbak ya, selain survivalnya itu ya mencari pendapatan lain di luar pekerjaan utama ataupun juga menghemat gitu kan ya. Walaupun ya memang benar, jadi kita nggak ada lagi yang bisa dihemat gitu karena sudah minimalis sebenarnya. Atau mungkin nambah misalnya untuk pinjaman misalnya? Nah, itu yang terjadi Mbak sekarang. Dan kita sudah banyak mendapatkan informasi dari kawan-kawan dosen, itu sudah sampai terjebak dengan pinjol sebenarnya. Jadi kan kebanyakan kawan-kawan yang ASN ini kan menggadaikan SK-nya ya. SK sebagai ASN, sebagai dosen, kemudian untuk mendapatkan kredit dari bank. Itu sudah lama terjadi. Ketika misalnya lot ataupun juga batas maksimal untuk mendapatkan pinjaman ke perbankan itu sudah habis gitu kan ya. Akhirnya kawan-kawan banyak yang terjebak dengan pinjol Mbak, dan beberapa ada yang mengatakan saya sudah hopeless gitu kan ya. Kemudian juga ada beberapa yang cerita kepada kami itu mereka mau bunuh diri gitu. Apalagi kalau kita coba koneksikan ya dengan beberapa dosen Gen Z misalnya, di mana Gen Z itu dari segi mentalitas mereka sangat rapuh dan mereka nggak kuat digaji 2,3 juta gitu kan ya dengan status sebagai lulusan S2 atau S3 gitu. Iya, tidak terbayang kalau digaji seperti itu ya, apalagi hidup di Jakarta ya, Pak Anggun ya. Iya betul Mbak, dan itu sudah banyak kawan-kawan itu semacam apa ya, mereka kaget gitu kan ya. Ya karena kita kan mendaftar sebagai dosen ini minimal itu kan S2, ada juga untuk formasi S3. Banyak juga kawan-kawan yang dari luar negeri juga ya, lulusan luar negeri gitu kan ya. Ketika misalnya mereka dapat beasiswa mungkin sekitar saya dulu misalnya di Oxford misalnya dapat 25 juta per bulan, ketika pertama kali menjadi dosen cuma dapat 3,2, akhirnya kan kita kaget semua dan banyak kawan-kawan di tahun-tahun sampai 5 tahun di awal itu pada akhirnya masih tergantung kepada orang tua atau tergantung kepada pasangan hidup gitu kan ya. Itu banyak yang terjadi Mbak seperti itu. Oke, balik lagi ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau tadi kan sekarang masyarakat harus mencari tambahan ya, tidak bisa satu bidang atau tidak bisa satu pekerjaan untuk bisa bertahan. Nah, mereka mencari satu bidang lainnya ini untuk apa? Apakah untuk bertahan hidup, untuk tadi membayar hutang kalau misalnya ada cicilan, atau mereka memang mau memperbaiki kehidupan yang tidak bisa hanya satu profesi aja? Rata-rata sih dari hasil wawancara memang mereka untuk bertahan hidup gitu, bukan misalnya apa untuk meningkatkan hal yang lain ya. Mereka berarti artinya belum terpikir sampai ke depan gitu ya. Yang penting saya bisa hidup hari ini dulu. Iya, seperti cerita teman dosennya Pak Anggun juga ya, Bu Vina itu yang di Merauke. Dia tuh selain dosen di salah satu kampus di Merauke, gajinya kalau nggak salah sekitar 3,3 juta. Bayangkan di Merauke yang yang cukup mahal ya biaya hidupnya itu 3,3 juta. Dia punya keluarga di Brebes yang harus mengirim uang setiap bulan di Brebes. Kemudian dia punya tambahan penghasilan itu ngajar anak les gitu kalau nggak salah dan mungkin nggak seberapa gitu. Sehingga tadi benar Pak Anggun cerita bahwa pinjol, tapi Bu Vina ini kemudian harus menggadaikan motor satu-satunya setiap akan pulang ke Jawa, ke Brebes gitu. Kalau nggak akan ada biaya pulang kan, biaya pulang dari Merauke ke Brebes mungkin sekitar 5 juta gitu. Oke. Problema yang dihadapi ini bukan hanya milik Pak Anggun, tapi rasanya banyak ya masyarakat Indonesia yang sekarang menghadapinya dimanapun. Terima kasih Pak Anggun, terima kasih Mbak Putri. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.